Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi menggambar ragam hias bab kedua. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah ragam hias, ya, di bab 2. Oke, next slide berikutnya. Untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya ada 3 ya, ada 2 maksudnya, yaitu 3.2 memahami prinsip prosedur menggambar gubahan, flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Untuk keterampilannya 4.2 menggambar gubahan, flora, fauna, dan bentuk geometrik menjadi ragam hias. Jadi yang dimaksud dengan gubahan di sini adalah menata, ya, atau komposisi, ya, seperti itu. Terus tujuan pembelajaran kita itu siswa diharapkan mampu mengetahui prinsip menggambar ragam hias, mengetahui jenis-jenis ragam hias, memahami media dan teknik menggambar ragam hias, memahami prosedur menggambar ragam hias, dan menggambar gubahan, flora, fauna, benda alam, dan geometris menjadi ragam hias. Oke, berikutnya menggambar ragam hias, ya. Ragam hias biasa disebut juga dengan ornamen, ya, asal katanya berasal dari kata ornaro, berarti menghias. Ya, tentu kata menghias ini bukan hanya wajah dihias, ya, tapi di kertas pun kita bisa menghias, tentunya dengan warna, ya. Terus ragam hias sebagai identitas atau ciri khas suatu daerah. Ya, tentunya ini ketika kalian jalan-jalan atau destinasi ke daerah-daerah tertentu, pasti setiap daerah itu pasti punya identitasnya sendiri-sendiri atau memiliki ciri khasnya masing-masing, ya. Yang ketiga, menjadi salah satu warisan karya seni ragam hias atau ornamen. Ya, ini tentunya kita atau kalian sebagai penerus bangsa, ya, tentunya harus bisa menjaga warisan yang telah diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, tentunya kita harus bisa melestarikan budaya tersebut, baik itu misalnya budaya yang ditinggalkan, ya, seperti rumah adat ataupun misalnya benda-benda bersejarah, ya, seperti itu. Menggambar ragam hias. Ini untuk pengertiannya, ragam hias adalah susunan pola hias yang menggunakan motif hias dengan kaidah-kaidah tertentu pada suatu bidang atau ruang sehingga menghasilkan gambar atau bentuk yang indah atau bermakna. Motif hias merupakan pokok pikiran dan bentuk dasar dalam perwujudan ragam hias yang meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan. Tentunya kita harus bisa bersyukur, ya. Kita harus bisa bersyukur apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, nikmat Tuhan yang berikan kepada kita, ya. Baik itu misalnya penglihatan, ya, kita bisa melihat pemandangan, pohon, gunung, ya, itu yang harus kita syukuri, ya. Baik. Jenis ragam hias. Ragam hias dikelompokkan menjadi 5, ya. Yang pertama adalah ragam hias geometris. Ragam hias geometris ini yaitu berupa garis, ya. Garisnya itu bisa lurus, ya, tapi bisa juga segitiga, persegi, ya, tapi dia tidak melengkung, belok-belok, enggak. Dia lurus.
Terus ada juga ragam hias manusia. Ya, motif manusia ini ya biasanya figuratif, biasa dimunculkan biasanya di dinding-dinding seperti itu ya. Terus ada juga ragam hias hewan atau nah ini motifnya bebas. Kalian tinggal bebas mengambil ya, atau misalnya menggambar apapun, yang penting motifnya polanya sama ya, motif fauna atau hewan. Ragam hias tumbuhan, nah ini macam-macam, tergantung kalian bisa menggambar motif tumbuhannya ini seperti apa ya. Banyak contoh-contohnya yang bisa diambil di alam. Berikutnya ragam hias benda alam. Maksudnya ragam hias benda alam ini itu berupa contoh ya, ini seperti awan, bisa api, bisa air, nah itu matahari, itu bisa diambil motifnya. Next, media teknik menggambar ragam hias. Media atau bahan merupakan material yang digunakan mengerjakan suatu produk ya. Untuk alatnya, alat merupakan perkakas yang digunakan dalam membuat suatu produk ya. Produk yang dimaksud di sini adalah menggambar ragam hias ya. Media dan teknik menggambar ragam hias yaitu dibagi dua ya. Yang pertama, teknik mistar adalah menggambar dengan menggunakan alat mistar atau penggaris dan jangka. Alat ini untuk menghasilkan gambar yang lurus, bidang beraturan, dan lengkung. Nah, ini biasanya pakai alat bantu ya. Terus ada juga teknik manual. Teknik manual adalah teknik yang digunakan dalam menggambar ragam hias manual, antara lain seperti teknik busel, linear, akuarel, pointillis, dan plakat. Tentunya kalian sudah mendapatkan materi ini di materi yang sebelumnya ya. Oke, berikutnya prosedur menggambar ragam hias. Nah, ini maksudnya prosedur itu adalah langkah-langkahnya, prosesnya. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat. Tentunya sebelum kita menggambar ya, tentu ada bahan dan alat yang harus kita persiapkan ya. Terus menentukan tema ragam hias ya, tentunya tema apa yang akan kita gambar nantinya ya, seperti itu. Menentukan teknik menggambar ya, sebelum menggambar, ketika sudah menentukan tema, terus teknik apa yang akan kita gunakan, apakah teknik mistar tadi atau teknik manual ya. Terus menentukan bidang ragam hias, bidangnya apa dulu nih, kita mau pakai kertas atau pakai kayu, itu bebas ya, tergantung kalian masing-masing. Terus membuat sketsa ragam hias ya, tentunya Anda langsung membuat finishingnya ya, langsung tentunya dari awal dulu membuat sketsanya dulu. Misalnya sketsa tumbuhan nih ya, kita mulai gambar sedikit-sedikit bentuk polanya. Setelah polanya jadi, baru ke tahap berikutnya, yaitu mewarnai ragam hias. Nah, ini adalah teknik sebelum finishing, kita warnai sewarna yang kita suka. Setelah selesai semua warnanya, baru teknik finishing atau penyelesaian akhir. Ini maksudnya adalah tinggal kita lihat celahnya, apakah masih ada celah-celah yang mungkin harus kita tutupi dengan warna. Dan yang terakhir ya, oke, cukup ya untuk pertemuan kita hari ini, cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.